Polemik final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR tingkat Kalimantan Barat kini berbuntut panjang setelah juri dan MC resmi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diajukan advokat perlindungan konsumen David Tobing karena peserta yang memberikan jawaban benar justru dianggap salah saat perlombaan berlangsung. Dalam gugatan perdata tersebut, David menilai tindakan juri dan moderator mencederai profesionalitas, objektivitas, serta sportivitas lomba hingga memicu ketidakadilan bagi peserta dan sekolah yang dirugikan secara terbuka di depan publik. David Tobing juga meminta juri dan MC menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada siswa serta guru SMA N1 Pontianak karena dinilai lalai dan tidak hati-hati saat memimpin perlombaan. Selain itu, gugatan turut meminta agar pihak terkait diberhentikan dan dilarang terlibat dalam kegiatan kenegaraan sebagai juri maupun pemandu acara. Kasus ini semakin menyita perhatian publik setelah polemik penilaian viral di media sosial dan dianggap mempermalukan ajang pendidikan yang seharusnya menjunjung keadilan serta kredibilitas kompetisi nasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Udah salah ngotot lagi. Malu atuh ibu, sudah salah ngotot. Gue kalau jadi ibu ini, gue akan buka sosmed seumur hidup gue jadi bahan omongan satu Indonesia. Udah salah, bukannya aku salah, malah nyalahkan orang atas kesalahannya. Bikin malu kualitas. Malu banget, jir. Malu. Ini acaranya ini sudah rusak ya, dibuat oleh dua dewan juri tadi, tetapi ditambah lagi disempurnakan kerusakan acara ini oleh moderator atau MC yang perempuan ini. Gila. Dia malah bilang ya untuk adik-adik atau peserta C, grup C itu untuk menerima keputusan juri. Bayangkan, untuk menerima keputusan juri. Karena bagaimanapun katanya, juri yang memberikan nilai itu sudah sangat kompeten, sudah sangat teliti mendengarkan jawaban dari grup C. Bisa-bisanya ada moderator atau MC yang skala nasional seperti ini, tetapi membawa acara itu bisa menjadi seperti ini. Sekarang setelah udah viral, ya, akun sosial medianya di TikTok itu tutup kolom komentar. Dari Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 ini ya kita bisa ngeliat ya, itulah gambaran dari ketidakadilan di negara Indonesia. Apa yang dikatakan kelompok C dengan apa yang dikatakan kelompok A itu sama, cuman nyongornya doang yang beda, orangnya doang yang beda. Padahal apa redaksinya semuanya sama persis, tapi karena jurinya tuh gagal fokus, ya udahlah begitulah hasilnya. Yang satu -5, yang satu +10. Kayak juri ini pakai sistem pasal 1 tuh juri nggak pernah salah, pasal kedua itu juri itu selalu benar, pasal 3 ya kalau misal keputusan juri tidak bisa diganggu gugat ya, itu ya udah kayak beginilah hasilnya. Nah nih juri yang ini nih ikut-ikutan aja. Harusnya kalau misalnya nih ya ada juri yang nggak bener, lurusin bu, jangan malah ikut-ikutan bahwa juri itu selalu benar. Ditambah lagi MC-nya ngomong bahwa juri itu berkompeten. Ya yang namanya juri manusia pasti pernah salah. Harusnya MC bilang dulu, oke, kita cross check dulu, kita cancel dulu, nah kita cross check dulu video, nanti kita akan lihat kebenarannya. Begitu dong say, ya kan, gambaran Indonesia banget kan, bagaimana ketidakadilan di Indonesia itu seperti itu. Jadi kalau kita kritik, ya udah itu kayak udah pasti salah, bahkan bukan lagi bener malah -5 say. Yang setuju kalau ini adalah gambaran Indonesia ya melalui Cerdas Cermat ini ya, dan yang pernah ngerasa ketidakadilan seperti ini juga bahwa juri itu selalu benar, nah komen di sini say. Ya Allah di gaslight, ya Allah di gaslight, sama juri di gaslight, sama MC di gaslight. Kata gua malah nyalain si anak, katanya artikulasi kurang jelas. Kata gua lu nih siapa, lu nih Mas Anang, hah? Ini tuh jangan gila-gila deh, lu gila-gila Mas Anang sih. Kata gua lu nih bukan di LCC 4 Pilar, lu Indonesian Idol, lu udah icon lu. Kata gua dangdut akademi kali lu, buset dah. Orang udah sejelas itu dan pakai mic. Kata gua kuping lu yang kudu dikorek, kata gua Pak Bu.
Begitu MC-nya juga kata gue blunder. Pakai bilang, ya ini udah pasti kompeten, udah pasti ini, udah pasti itu. Nanti mungkin itu hanya perasaan adek saja. Aduh, kata gue. Gue sih baca berita katanya tadi udah mau ditindaklanjutin, mau ada penelusuran secara internal balas segala macam oleh Sekjen MPR RI. Gue baca di berita sih gitu. Tapi maksud gue untuk sekelas lomba senasional itu, kalau misalnya nggak viral kayak gini, gue nggak yakin sih bakalan ditindaklanjutin. Terus sekarang apa maksud gue? Sekarang rekamannya udah di mana-mana, juri udah jelas-jelas salah, dan kalau nggak salah SMA 1 Pontianak itu udah nggak menang gitu. Maksud gue kayak ya udah lewat gitu, paham gak lo? Dan itu ngefeknya ke mental anak-anaknya sih. Lu bayangin gak, mereka udah bekerja keras, jawaban mereka sama, tapi yang satu di minusin 5, satu di plusin 10. Lombanya MPR RI LCC 4 pilar. Tujuannya agar anak-anak itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar. Tapi kalau misal lombanya aja gak bisa ngasih keadilan, dan jurinya dan juga MC-nya malah blunder dan jadinya gaslight, apakah itu esensi acaranya masih bisa tercapai? Kata gue. Nah, Anda itu lucu. Artikulasi yang jelas. Kuping nih, kupingnya dibuka baik-baik ya. Kupingnya jangan-jangan canggih atau apa budet gitu ya. Ini masalahnya gini loh. Itu jawabannya ya, yang kemarin tuh cerdas cermat itu tuh jawabannya sama, plek-ketiplek sama, nilainya yang beda. Yang satu dapat 10, yang satu minus 5. Ketika diprotes bilangnya apa? Artikulasinya kurang jelas. Aduh, bu, kuping. Periksa, Bu. Jangan-jangan budeg atau congean gitu ya. Asalnya itunya sama, semuanya itu jawabannya. Kok nilainya bisa beda? Ketika diprotes, kenapa bilangnya begitu? Aduh, Gusti, banyak saksi loh. Tapi kalau aku perhatikan ya, ini cerdas cermat kemarin itu seperti menjelaskan sesuatu loh. Sesuatu apa? Ini seperti begini ya, seperti ada sebuah negara gitu yang aku tahu tuh di planet Pluto ya. Para elitnya sama para pejabatnya itu modelannya kayak gitu tuh. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu, mereka itu membuat sesuatu gitu ya, menyampaikan sesuatu segala macam, udah tahu salah segala macam, ada yang protes tuh ya, dan mereka ngeles tuh kayak gitu tuh. Itu loh di negara Pluto yang kayak gitu. Para elitnya sama pejabatnya kayak gitu, kebanyakannya begitu. Jadi si kupingnya nggak ada budeg atau congean gitu ya. Jadi masalahnya itu ya, para berjuri-juri di situ aneh, aku heran kok bisa-bisanya ya jawaban sama nilainya beda. Gimana itu ceritanya? Aduh, Gusti Agung. Riweuh ya, kuping budeg. Lah kamu siapanya siapa nak? Kamu ponakannya si juri, itu omnya bukan sih, paman bukan sih, seperti paman Usman. Kamu tetangga, kamu udah sogok belum? Di grup kamu ada nggak mungkin itu ponakannya si juri? Kalau kamu bukan antara itu, nggak bakal bisa menang, say. Karena jawaban benar pun akan jadi salah. Kamu harus lebih cerdas cermat dong. Kok kurang pintar sih kamu sih? Kalau kita harus ikutin lomba kenegaraan ini kan harus pakai duit, saya pakai amplop yang sudah kan begitu. Lomba-lomba lain juga gitu, lomba nyanyi, lomba karung, lomba garmek, semua begitu, say. Kurang cerdas banget sih ya. Yalah kayak gini, juri kok bisa sih botol banget ya. Ya pastilah, kita juga jadi anggota dewan kan paling store duit doang. Kita paling lulusan SD, bikin ijazah Pelsong. Habis itu ya paling kita kursus-kursus sedikit ya tentang struktur DPR MPR sama guru. Pas ujiannya sudah siap itu contrengan, tengok tantangan jadi deh anggota dewan. Habis itu mereka itu sok-sokan bikin lomba cerdas cermat. Harusnya bikin dong lomba cerdas korupsi, cerdas nipu, cerdas judol. Begitu, ini di luar kapasitas anggota dewan. Menurut saya ini harus dipidanakan ya. Coba sekolah bisa gugat, atau kampus, orang tua, atau kita kalau kita sudah di atas umur silakan gugat karena terjadi ketidakadilan di depan publik dan ada bukti
putih. Siapa tahu ada orang dalam, ada suka menyogok. Jangan cuma sekarang mereka cuci tangan, kami minta maaf ada kesalahan. Ini pasti ada ketidakadilan, ada KKN korupsi, kolusi nepotisme. Dan Tuhan sedang mempertontonkan kejelekannya, menurunkan derajat marwah keanggotaan dewan. Ya, saya sih nggak pernah respect ya sama semua abdi negara ya, karena kebanyakan kan ya mencari keuntungan sendiri. Habis itu mereka ya kalau diutus untuk luar negeri sekolah absen ya, bolos, pura-pura belajar, alah benar-benar merugikan sekali negara. Justru benar yang Gus Dur itu pengen bubarin DPR MPR, bener banget zaman dulu Gus Dur ya. Tapi selamat ya, kita sekarang semakin tolol, semakin botol, dan kita sedang menuju kepada kehancuran total. Selamat menikmati ya botolnya nak ya. Lain kali kalau mau ikut lomba apapun harus siapin amplop dulu. Kalau kamu juga bukan anak atau ponakan dari juri atau dari ketua, nggak bakal bisa maju. Kurang cerdas banget sih anak-anak ini zaman now ya. Ya sih, kebanyakan dikasih makan belatung gratis. Jadi ujung-ujungnya botol penuh belatung.